Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Meskipun kita sekarang belajar dari rumah, tapi tidak menghentikan langkah kita untuk tetap belajar dan banyak berbuat kebaikan. Setuju? Nah, kali ini kita akan belajar tematik. Dan kita sudah berada di subtema kedua, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Sudah siap bukunya? Yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya kakak simak video pembelajaran ini sampai tuntas ya, agar bisa difahami. Oke? Check it out. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan, juga tokoh dan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita sama-sama belajar. Kita mulai belajar tentang adaptasi hewan. Hewan mengalami adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sama halnya dengan tumbuhan, adaptasi hewan pun dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Dan tujuan adaptasi itu sendiri adalah untuk mendapatkan makanannya dan melindungi diri dari hewan pemangsa. Berikutnya, siapa sajakah hewan yang mengalami adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, adaptasi morfologi. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan pun mengalami adaptasi morfologi. Ada 2 jenis adaptasi morfologi pada hewan, yaitu adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanannya, dan yang kedua adaptasi morfologi berdasarkan habitatnya. Dan adaptasi morfologi sangat mudah kita kenali karena tampak dari luar. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanannya adalah terdapat pada paruh burung, kemudian bentuk mulut pada serangga, kemudian bentuk gigi pada hewan pemakan daging, memiliki 4 gigi taring yang sangat tajam. Kemudian ada terenggiling dengan bentuk mulut yang moncong untuk menghisap semut yang tinggal di dalam tanah. Sedangkan untuk adaptasi morfologi berdasarkan habitatnya bisa kita temukan pada bentuk kaki hewan unggas. Ayam dan bebek tentu saja memiliki bentuk kaki yang berbeda karena berada pada habitat yang berbeda. Kemudian ikan. Semua ikan memiliki bentuk tubuh yang memudahkan mereka berenang di dalam air. Selanjutnya, punuk pada unta. Punuk unta berfungsi sebagai cadangan makanan. Unta pun memiliki 4 kakinya yang panjang, berguna untuk berjalan di atas pasir agar tidak mudah tergelincir. Berikutnya adalah beruang kutub, memiliki bulu-bulu yang tebal untuk melindunginya dari suhu yang dingin. Dan berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Sama halnya dengan tumbuhan, adaptasi fisiologi pada hewan adalah adaptasi yang memfungsikan organ dalam bagian tubuh dari hewan tersebut. Berikut adalah contoh-contoh hewan yang mengalami adaptasi secara fisiologi. Terjadi pada nyamuk. Nyamuk memiliki sel antikoagulan, yaitu anti pembeku darah. Berikutnya adalah hewan herbivora. Mereka memiliki enzim selulase untuk mencerna daun yang mengandung banyak serat. Berikutnya adalah burung hantu. Mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam pada malam hari. Sigung mengeluarkan cairan yang sangat bau untuk melindungi dirinya dari musuh. Ikan air laut lebih sering mengeluarkan urin dibandingkan ikan air tawar. Berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Pada hewan melakukan adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri dengan cara berperilaku. Berikut adalah contoh hewan yang beradaptasi dengan cara tingkah laku, yaitu mimikri pada bunglon. Ia akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana ia menempel. Cicak melakukan
melakukan autotomi, memutuskan ekor saat terancam musuh. Berikutnya adalah penguin. Penguin suka hidup berkelompok karena untuk saling menghangatkan tubuhnya. Sebaliknya, kerbau suka berendam di dalam lumpur untuk mengurangi suhu panas yang terdapat pada tubuhnya. Pada burung tertentu, mereka melakukan migrasi untuk pindah ke tempat yang lebih hangat. Subhanallah atas segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala ciptaannya. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang adaptasi hewan. Semoga kita bisa memahaminya. Jika belum, silakan buka lagi buku paketnya ya. Next, Bu Anggi akan mengajak kalian untuk menyimak video perjuangan para tokoh pendahulu kita dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Yuk kita tonton sama-sama ya. Merdeka! Seruan yang sering diteriakan oleh para pejuang tanah air tatkala berhasil mengusir penjajah dari bumi pertiwi Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno, nyatanya kemerdekaan Indonesia belum terjamin 100%. Berikut beberapa peristiwa bersejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Kehadiran tentara sekutu di Surabaya pada 25 Oktober 1945 ternyata diboncengi oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Walter Sorsen Malabi ingin melucuti senjata milik Jepang, termasuk yang sudah dirampas dan dipegang oleh Indonesia. Karena pihak Indonesia menolak, terjadilah baku tembak pada 30 Oktober 1945 yang menewaskan Brigadir Malabi. Kematiannya menyebabkan Mayor Jenderal E.C. Menchert mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Hal ini memicu terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya karena pihak arek-arek Surabaya menolak menyerahkan senjata pada sekutu. Dalam perang ini, sekutu mengerahkan 30.000 infanteri yang menyebabkan kematian 6.000 rakyat Indonesia, sementara 200.000 diantaranya terpaksa mengungsi. Bandung Lautan Api. Peristiwa ini dipicu oleh ultimatum dari pihak sekutu agar rakyat Indonesia meninggalkan kota Bandung. Tentara Rakyat Indonesia (TRI) tidak rela jika pihak sekutu menjadikan Bandung sebagai pusat militer untuk menginvasi kota-kota lainnya. Untuk itu, pada 23 Maret 1946, TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution mengambil tindakan berani, yaitu membumi hanguskan kota Bandung. Sebanyak 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka selama 7 jam dan mengungsi ke wilayah selatan. Perang Gerilya. Taktik perang gerilya terbesar di Indonesia hingga mencapai perjalanan 100 km yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di ibu kota Indonesia, yakni Yogyakarta. Beliau menjadi saksi kegagalan negosiasi Perjanjian Linggarjati 1946 dan Perjanjian Renville 1948 yang memicu agresi militer Belanda 1 dan 2. Karena peristiwa tersebut, beliau mengidap penyakit tuberkulosis sehingga paru-paru kanannya harus dikempeskan pada November 1948. Jenderal Sudirman wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Masya Allah, sungguh hebat ya para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan banyak hal yang berguna dan bermanfaat, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Merdeka! Nah, setelah ini kakak kerjakan tugasnya ya. Berikut tugas-tugas hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Dan berikutnya kakak baca dan pelajari dari buku paketnya ya. Dan kerjakan
tugas-tugas yang ibu guru berikan, lalu kirimkan foto-foto tugasnya kepada guru kelompoknya masing-masing. Tetap menjadi anak baik dan soleh di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dah.